masyarakat Nusa Tenggara Timur, teman-teman media. Malam ini kami ditugaskan oleh gugus tugas untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan penanganan dampak sosial ekonomi akibat COVID-19. Sesuai dengan penugasan di dalam gugus tugas penanganan dan percepatan COVID-19, percepatan pengendalian COVID-19, maka kami melakukan tugas yang pertama menyusun skema jangka pendek untuk penanganan masalah sosial ekonomi bagi masyarakat ekonomi terdampak COVID-19. Kemudian yang kedua, merumuskan langkah-langkah upaya-upaya pemulihan jika kebijakan sosial safety net itu dicabut. Dan kemudian yang ketiga juga merumuskan langkah-langkah normalisasi pasca pemulihan COVID-19. Yang pertama, soal penanganan jangka pendek atau penanganan emergensi. Pemerintah telah merumuskan kebijakan untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19. Skema yang pemerintah siapkan adalah jaring pengaman sosial. Melalui APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah telah melakukan refocusing anggaran sebesar 286 miliar lebih untuk membiayai yang pertama di bidang kesehatan, rumah sakit, dan sektor penunjang sekitar 81 miliar. Kemudian jaring pengaman sosial atau social safety net bagi masyarakat terdampak COVID-19 sekitar 105 miliar. Dan kemudian kita mempersiapkan skema untuk pemberdayaan masyarakat pasca pencabutan dan dalam rangka pencabutan social safety net itu 100 miliar, sehingga total 286 miliar yang kita siapkan dari APBD Provinsi NTT. Nah, social safety net yang kita siapkan 105 miliar itu untuk menyasar 105.000 KK masyarakat terdampak di seluruh NTT. Dan kemudian kita sedang dalam tahapan verifikasi data dari data terpadu kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial untuk memastikan bahwa masyarakat-masyarakat yang akan menerima adalah masyarakat-masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan itu. Dan fokus kita di 105 miliar adalah menyasar kepada masyarakat rentan miskin. Ya, masyarakat rentan miskin itu adalah masyarakat yang berada di atas sedikit garis kemiskinan, dan apabila ada gejolak ekonomi mereka bisa jatuh miskin. Nah, karena itu pemerintah provinsi mengambil kebijakan untuk menyasar kepada saudara-saudara kita yang berada pada kelompok rentan miskin, termasuk di dalamnya adalah saudara-saudara kita pekerja harian yang tidak bisa bekerja dan tidak bisa mendapatkan pendapatannya, kemudian pemulung dan pekerja-pekerja informal lainnya yang kita sediakan untuk bisa menyasar mereka. Itu kebijakan dari pemerintah Provinsi NTT. Kemudian untuk menangani penduduk miskin atau rumah tangga miskin itu sudah di-cover oleh pemerintah pusat. Sebanyak lebih dari 496.000 KK itu sudah di-cover oleh pemerintah pusat, dan kemudian menyasar kepada rumah tangga miskin yang berada di desil 1, desil 2, dan desil 3. Itu mereka menerima PKH, mereka menerima bantuan pangan non-tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian skema yang lain yang disiapkan oleh pemerintah pusat yaitu dana desa yang digunakan untuk bantuan langsung tunai. Nah, dana desa ini
pemerintah pusat mengalokasikan bagi lebih dari 12 juta KK di Indonesia dengan anggaran sekitar 22,4 triliun, dan NTT sesuai dengan kapasitas dana desa yang ada ya lebih dari 3 triliun itu kita mengalokasikan sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Permen Desa 957 miliar lebih. Ini skema ini disiapkan pemerintah pusat untuk membantu masyarakat miskin desa yang tidak menerima PKH dan yang tidak menerima bantuan pangan non tunai. Jadi sasarannya itu adalah masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai keluarga miskin, masyarakat miskin yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19, dan masyarakat miskin yang mengidap penyakit menahun. Ya, di dalam ketentuan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 6 tahun 2020 itu menjelaskan soal itu. Nanti materinya kita bisa bagi teman-teman tidak salah mengutip ya di dalam menjelaskan kepada masyarakat. Nah, karena itu pemerintah provinsi mendorong para bupati, camat, kepala desa seluruh NTT untuk segera memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa segera membantu masyarakat-masyarakat kita yang ada di desa sehingga mereka bisa tertolong ya di dalam satu jaring pengaman sosial ya, walaupun itu melalui bantuan langsung tunai, untuk kemudian mereka bisa mendapatkan bantuan sebesar 600.000 per bulan selama 3 bulan ya, dan kemudian mereka bisa melakukan berbagai macam aktivitas di desanya, dan kemudian dari situ bisa menolong untuk mereka tetap survive dan bisa mempertahankan kehidupannya. Sedangkan yang dialokasikan oleh provinsi yang 105 miliar itu kita rencanakan awal bulan Mei itu sudah bisa kita salurkan kepada sasaran-sasaran yang berhak untuk menerimanya, dan kemudian bisa kita lakukan ini selama 4 bulan ke depan. Jadi 500.000 per KK ya, 350.000 berupa bantuan natura, dan 150.000 berupa tunai ya, berupa tunai, uang tunai yang kita siapkan untuk itu. Ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, pada teman-teman media untuk bisa menyebarluaskan informasi ini. Dan tentu pada kesempatan ini, oleh karena bantuan ini adalah bantuan sebagian besar bantuan tunai, maka kita mengajak seluruh masyarakat untuk betul-betul bertanggung jawab menggunakan bantuan ini untuk membangun kehidupannya ya, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenannya dalam situasi yang penuh dengan keprihatinan ini. Kita tentu membutuhkan tanggung jawab pribadi dari setiap masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, desa, RW sampai kepada RT yang bertanggung jawab terhadap sasaran-sasaran penerima ini, agar supaya semua kita boleh menjalani suasana keprihatinan ini, tetapi proses intervensi pemerintah terus berjalan dan kemudian tidak menemukan gejolak di masyarakat. Ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Bapak, bagaimana pemerintah menjamin agar bantuan